Di dunia game yang terus berubah, hanya sedikit judul yang mampu bertahan lebih dari 1 dekade. Salah satunya adalah Candy Crush Saga. Dirilis oleh King pada tahun 2012, game puzzle sederhana ini dengan cepat menjadi fenomena global. Lebih dari 10 tahun setelah perilisannya, jutaan orang di seluruh dunia masih memainkannya setiap hari. Namun di balik tampilannya yang penuh warna dan suasana yang tampak ringan, Candy Crush menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Game ini menjadi salah satu pelopor sistem microtransaction, model bisnis yang kemudian mengubah arah industri game mobile. Bagaimana mungkin sebuah game gratis bisa menghasilkan pendapatan miliaran dolar, bahkan melampaui banyak film Hollywood? Dan bagaimana caranya Candy Crush membuka fase baru dalam cara kita bermain dan membayar untuk hiburan digital? Dalam video ini kita akan membahas kisah tentang Candy Crush Saga, salah satu game paling berpengaruh dalam sejarah industri mobile. Sebelum jadi raksasa game mobile, King sebenarnya berawal dari sesuatu yang sederhana. King yang awalnya bernama Mediasplayer.com didirikan pada tahun 2003 oleh Riccardo Zacconi dan Toby Rowland bersama dengan beberapa anggota lainnya. King yang pada saat itu masih menggunakan nama Mediasplayer.com awalnya didirikan dengan tujuan untuk membuat game kasual berbasis web. Selama bertahun-tahun, mereka merilis ratusan game kecil lewat situs mereka. Walaupun tidak semua game yang mereka rilis sukses, tapi pengalaman itu sangat penting bagi mereka. Karena dari situlah King belajar bagaimana caranya membuat game sederhana tapi adiktif. Kemudian pada tahun 2012 mereka mulai mencoba peruntungan di Facebook dengan game baru berjudul Candy Crush Saga. Awalnya game ini hanyalah satu dari banyak proyek yang mereka kembangkan. Namun respon pemain di Facebook ternyata luar biasa. Popularitasnya tumbuh sangat cepat dan dalam waktu singkat Candy Crush Saga jadi salah satu game paling populer di platform itu. Beberapa bulan kemudian King merilis versi mobilenya, tepatnya pada November 2012, dan disitulah segalanya berubah. Versi mobile membuat Candy Crush bisa dimainkan di mana saja dan pertumbuhannya pun melonjak pesat. Pada dasarnya, Candy Crush Saga adalah game teka-teki dengan sistem match 3. Pemain hanya perlu menukar permen dan mencocokkan 3 warna yang sama di papan permainan. Konsepnya memang sederhana, tapi justru itu yang membuatnya berhasil. Karena dengan aturan yang mudah, siapapun bisa langsung mengerti cara bermainnya. Bahkan bagi mereka yang jarang bermain game sekalipun, setiap permainan dibagi ke dalam banyak level. Semakin tinggi levelnya, tantangannya semakin sulit. Pemain harus mencapai target tertentu sebelum langkahnya habis. Kalau berhasil, mereka bisa lanjut ke level berikutnya. Dengan sistem ini, pemain bisa merasakan progres yang jelas. Setiap kemenangan dapat memberikan sensasi keberhasilan kecil tapi memuaskan. Selain itu, Candy Crush Saga juga punya sistem lives. Pemain hanya punya beberapa nyawa saja. Kalau habis, mereka harus menunggu beberapa menit atau membeli tambahan nyawa. Karena itu, banyak pemain akhirnya kembali lagi untuk mencoba. Kesuksesan Candy Crush Saga bukan hanya karena gameplaynya yang seru, tapi juga karena model bisnisnya yang sangat cerdas. Game ini bisa dimainkan gratis oleh siapa saja. Namun, pemain bisa membeli booster, nyawa ekstra, atau akses ke level baru kalau ingin maju lebih cepat. Model ini disebut freemium, gabungan dari kata free dan premium. Artinya, pemain bebas bermain tanpa bayar. Namun, sebagian pemain lainnya rela membayar untuk kemudahan tambahan. Karena itulah Candy Crush terasa lebih fleksibel dan menarik dibanding game berbayar di masa itu. Dampaknya pun luar biasa. Pada akhir tahun 2013, Candy Crush Saga menyumbang sekitar 78% dari total pendapatan King. Sekitar 73% dari transaksi tersebut berasal dari pengguna mobile. Dalam periode yang sama, King mencatat pendapatan sekitar 602 juta dolar Amerika Serikat hanya pada kuartal keempat 2013. Angka itu menunjukkan betapa kuatnya daya tarik sistem freemium yang mereka bangun. Tidak lama kemudian, situs Fox melaporkan bahwa King meraup sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat dalam 1 tahun, menjelang penawaran saham perdananya. Sebagian besar dari angka itu datang dari kesuksesan Candy Crush Saga. Kesuksesan Candy Crush Saga bukan cuma karena gameplaynya yang seru. Game ini juga tumbuh besar berkat kekuatan media sosial, terutama Facebook.
Facebook. Sejak awal, King merilis banyak game di Facebook. Pemain bisa menautkan akun mereka agar progres tersimpan dan bisa dimainkan di perangkat lain. Ini membuat pengalaman bermain jadi lebih praktis dan terhubung. Selain itu, ada fitur untuk mengundang teman atau meminta nyawa saat kehabisan giliran. Mekanisme sederhana ini membuat game terasa lebih sosial dan ikut mendorong pemain baru untuk mencoba karena mereka sering melihat undangan dari teman di Facebook. Menurut Business of Apps tahun 2024, Candy Crush Saga masih masuk jajaran game mobile paling populer di dunia dengan jutaan pemain aktif setiap bulannya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya efek sosial yang diciptakan game ini, bahkan setelah lebih dari 1 dekade. Candy Crush bukan sekedar hiburan ringan. Game ini dibuat agar pemain terus merasa terhubung saat bermain. Menurut David Neighbor, Candy Crush adalah contoh bagaimana game modern bisa menggabungkan kesenangan dengan strategi bisnis. Ia menyebutnya sebagai connective commodity. Artinya nilai game muncul dari hubungan antara pemain, permainan, dan jejaring sosial di sekitarnya. Dalam konteks game ini adalah Facebook. Desain seperti ini membuat pemain betah, bukan cuma karena tantangan, tapi juga karena koneksi sosial yang tumbuh di dalam game itu sendiri. Selain itu, sistem level dan progres yang terus berjalan membuat pemain ingin kembali lagi dan lagi. Kesuksesan Candy Crush membawa King naik ke level baru. Pada Maret 2014, King resmi masuk ke bursa saham New York dengan valuasi sekitar 7,08 miliar dolar Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, King mencatat pendapatan sekitar 1,88 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan itu berasal dari kesuksesan besar Candy Crush Saga. 2 tahun kemudian, pada Februari 2016, Activision Blizzard membeli King dengan nilai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Akuisisi ini memperkuat posisi Activision di pasar game mobile global dan menegaskan pengaruh besar King dalam industri game modern. Di balik kesuksesannya, Candy Crush juga menuai banyak kritik. Game ini sering disebut membuat pemain kecanduan karena memakai compulsion loop, pola yang membuat orang terus bermain. Selain itu, sistem pembelian dalam aplikasi juga jadi sorotan. Pada artikel Forbes yang ditulis pada tahun 2014, UK Office of Fair Trading mengawasi praktik in-app purchase atau pembelian dalam aplikasi di beberapa game, termasuk Candy Crush. Mereka khawatir game seperti ini bisa mendorong pengguna muda untuk mengeluarkan uang di dalam game. Meski begitu, kontroversi ini tidak membuat Candy Crush tenggelam. Justru game ini tetap bertahan sebagai salah satu game yang paling populer di dunia. Candy Crush bukan cuma game sukses. Game ini ikut mengubah arah industri game mobile. Kesuksesannya menunjukkan kalau pasar kasual gaming punya kekuatan besar. Sejak itu, banyak developer mulai fokus pada game ringan, tapi dengan strategi bisnis jangka panjang. Candy Crush juga memperkuat tren free-to-play sebagai model utama di dunia game modern. Sekarang, hampir semua game mobile besar memakai sistem yang sama, tapi warisan Candy Crush tidak berhenti di situ saja. Game ini juga memunculkan perdebatan tentang batas antara hiburan dan cara mengendalikan perhatian pemain. Menurut peneliti David Neighbor, Candy Crush adalah contoh commodification of attention, di mana waktu dan fokus pemain berubah menjadi nilai ekonomi. Candy Crush meninggalkan pelajaran besar untuk dunia game. Di era digital, yang paling berharga bukan lagi harga gamenya, tapi perhatian orang yang memainkannya. Tapi bagaimana menurut kamu? Apakah kamu pernah memajukan jam di HP buat main Candy Crush? Atau pernah spend uang banyak cuma buat main game ini? Tulis cerita kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu game terburuk buatan Iran, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.